Muted. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Yang saya hormati Bapak Dr. Tirto Suwondo, M.Hum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Umum Gumun, Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang saya hormati Bapak Ibu Instruktur Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara Batch 2 tahun 2020, serta Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Baik, siang hari ini Grup 2 Ki Hajar Dewantara Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara kembali menyapa Bapak Ibu untuk video conference tanggal 25 Juni pukul 1 siang. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Musta'anah, bertugas di SMK Taruna Bangsa Pati sebagai host pada siang hari ini. Dan sebelum acara saya serahkan kepada moderator, saya sampaikan untuk video conference pada siang hari ini dengan pemateri Ibu Nanda Amri Wardani SPD dari SMP Negeri 1 Paranggupito Wonogiri. Kemudian untuk menjalankan sesi video conference yang hari ini nanti akan dipandu oleh Ibu Matni Sayakti SPD dari SD Negeri Tempelan Blora. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama bersyukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa bersama-sama untuk mengikuti dan menyaksikan kembali video conference dari grup 2, Grup Ki Hajar Dewantara. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Baik, tanpa berlama-lama, selanjutnya acara akan dipandu oleh Ibu Matni Sayakti SPD dari SD Negeri Tempelan Blora sebagai moderator. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Putu Roni Nova Hermawan SPD, selaku instruktur diklat daring dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta video conference pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung dalam acara Vikon sesi siang hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Nanda Amri Wardani, SPD. Beliau berasal dari Glesung Rejo, Batu Retno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 Paranggupito Wonogiri. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jika Bapak Ibu ingin berkomunikasi langsung dengan beliau, bisa menghubungi nomor WA yaitu 082 260 927 433. Dan juga bisa melalui email yaitu wardaninda@gmail.com atau bisa juga melalui media sosial Facebook dengan alamat Nanda Amri Wardani. Beliau akan memaparkan materi dengan judul teks narasi. Demikian profil singkat dari pemateri kita pada siang hari ini. Sebelum pemateri memaparkan materinya, saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk menonaktifkan mic-nya terlebih dahulu,
supaya pemateri dapat menyampaikan materinya dengan lancar. Untuk presensi nanti akan kami share di kolom chat setelah beberapa menit setelah pemateri menyampaikan materinya. Kami juga akan membuka sesi tanya jawab apabila Bapak Ibu peserta ingin menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri kita nanti. Baiklah, untuk selanjutnya langsung saja kita simak pemaparan materi tentang teks narasi dari Ibu Nanda Amri Wardani SPD. Waktu saya serahkan kepada Ibu. Monggo Ibu. Monggo Ibu Nanda untuk memulai presentasinya, silakan. Halo. Iya, Halo, suara halo. saya bisa terdengar, Bu? Iya, sudah Bu, monggo. Baik, saya ulangi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Tirto Swondo M. Hum selaku Ketua BPJT, kemudian Bapak Sriwahono SPD selaku Ketua dari Kumun, dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada instruktur Bapak Putu Roni Nova Hermawan SPD. Di sini saya akan memaparkan materi saya terkait dengan pembelajaran dengan SAC, mata pelajaran bahasa Indonesia, materi teks narasi, dan lebih tepatnya cerita fantasi. Maaf Bu, suara saya bisa terdengar enggak ini? Iya, bisa Bu. Halo? Halo, bisa Ibu. Iya. Baiklah, itu ya. Akan saya mulai. Untuk yang pertama, sebelum saya mempresentasikan, akan saya bacakan tujuan dari materi ini. Setelah mengikuti pembelajaran tentang teks narasi atau cerita fantasi, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan karakter tokoh, latar, alur, dan tema pada teks narasi cerita fantasi secara benar. Yang kedua, menentukan ciri umum cerita fantasi yang dibaca atau didengar secara benar. Kemudian, untuk teks narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan, kejadian, atau peristiwa. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata. Kemudian, untuk unsur-unsur dari teks narasi, yang pertama adalah tema. Tema merupakan masalah yang menjadi dasar penulisan sebuah cerita. Sebelum para pengarang itu menulis cerita, biasanya mereka akan menentukan tema terlebih dahulu. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Yang ketiga, penokohan. Seringkali tokoh dan penokohan itu disamakan. Padahal tokoh dan penokohan itu sesuatu yang beda. Kalau tokoh itu pelaku, penokohan itu adalah kriteria atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Kemudian, unsur selanjutnya adalah latar atau setting.
merupakan tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Ini selalu melekat dalam sebuah cerita. Unsur selanjutnya adalah alur atau plot. Alur atau plot merupakan jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alur ini dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, kemudian ada alur campuran. Unsur selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Dan selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view. Merupakan cara pengarang memposisikan dirinya dalam sebuah cerita. Bisa jadi orang pertama atau orang ketiga. Kemudian selanjutnya ciri umum cerita fantasi. Yang pertama adalah ada keajaiban atau keanehan. Jadi dalam cerita tersebut mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata ini. Kemudian ciri yang kedua, ide cerita tidak dibatasi oleh realitas. Jadi di sini pengarang bebas untuk menuliskannya. Ceritanya sangat terbuka dan daya hayal penulis sangat ditentukan. Dan yang jelas tidak dibatasi oleh logika atau realitas yang ada. Kemudian yang ketiga, latar, lintas ruang dan waktu. Jadi jalinan peristiwa bisa berpindah-pindah dari berbagai latar, melintasi ruang dan waktu. Bisa masa saat ini, kemudian tiba-tiba pindah ke waktu yang akan datang, atau mungkin akan pindah ke waktu yang lalu. Kemudian, tokoh memiliki kesaktian. Tokoh di sini sangat unik gitu ya. Jadi, tokoh di sini diberi watak dan ciri yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tertentu memiliki kesaktian yang ditampakkan. Kemudian yang kelima, bersifat fiksi atau tidak nyata. Ini jelas ya, karena memang itu adalah ciri khas dari cerita fantasi. Yang keenam, yaitu penggunaan sinonim dan emosi yang kuat dan variatif. Tujuannya adalah untuk menguatkan karakter cerita. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total. Artinya, semua yang terdapat pada cerita ini tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi benar-benar hayalan. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Jadi ini gabungan antara dunia nyata dengan hayalan. Yang ketiga, yaitu cerita fantasi latar sezaman. Berarti latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, atau futuristik. Dan yang keempat, yaitu cerita fantasi latar lintas waktu. Berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya saat ini dengan masa penjajahan, atau saat ini dengan masa prasejarah, atau masa kini dan masa depan yang akan datang. Itu tadi ya terkait dengan unsur, kemudian ciri umum dari cerita fantasi, kemudian jenis-jenis dari cerita fantasi. Nah, selanjutnya kita mulai untuk latihan soal itu ya. Nomor 1, pagi itu indah sekali di puncak, pas matahari bersinar cerah, menimpa pohon-pohon cemara yang kelihatan hijau. Sepanjang mata memandang, tampak kebun teh yang hijau segar. Langit sangat bersih dan berwarna biru cerah, menjadi pemandangan yang sungguh indah.
Pembuka cerpen di atas berisi tentang latar, gitu ya. Jika benar nilainya 20. Soal kedua. Berikut ini yang tidak termasuk ciri umum teks fantasi adalah A. Bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari. B. Ide cerita dari khayalan atau imajinasi penulis. Yang C. Menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Dan yang D. Ada keajaiban atau keanehan kemisteriusan. Yang tidak termasuk berarti yang A. Soal nomor 3. Harry Potter tinggal bersama Mr. dan Miss Dursley dan sepupunya Dudley Dursley di Private Drive. Hidupnya selama hampir 11 tahun dijalani dengan sangat menggenaskan, di mana paman, bibi, dan sepupunya sama sekali tidak menyukai keberadaannya di keluarga mereka. Namun, semua surat atau tepatnya ratusan surat yang dikirimkan kepadanya tepat menjelang ultahnya yang ke-11 telah membuat hidupnya berubah. Kalimat yang menunjukkan ciri teks cerita fantasi di atas adalah nomor 4 terakhir karena sesuatu yang khayal. Kemudian yang kelima, berikut ini termasuk topik yang tepat untuk menulis paragraf narasi. A. Perjalanan Bang Bukopin, keindahan Pantai Pangandaran. C. Pengalamanku di masa kecil. Dan D. Menabung untuk masa depan. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, ini ya Bapak Ibu, untuk skor itu akan ditambahkan dari setiap soal yang kita kerjakan. Dan harapannya dengan media ini akan sangat mempermudah pembelajaran kita, terutama pembelajaran jarak jauh kita. Kemudian terakhir, untuk developer ya, saya Nanda Amri Wardani. Saya mengajar di SMPN 1 Parangkubito di daerah Wonogiri. Di sini saya berada di Dikdar Grup 3 Ki Hajar Dewantoro. Jika ini ya, demikian Bapak Ibu guru hebat presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, saya serahkan waktu kepada moderator kembali. Monggo, Ya, Bu. ya baik Bu. Sesi tanya jawab kami buka. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri kita tadi, dengan cara mengaktifkan mic-nya terlebih dahulu ya Bapak Ibu, atau dengan cara mengetik langsung di kolom chat. Monggo, saya persilahkan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Ataupun menanggapi tentang materi tadi. Monggo silahkan. Ya, sudah ada penanya yang masuk melalui kolom chat. Akan saya bacakan, Bu Nanda. Iya, Bu. Ini ada pertanyaan, Bu. Begini pertanyaannya dari Ibu Ratna Dewi. Bagaimana cara mengajarkan cerita fantasi untuk anak berkebutuhan khusus, Ibu? Oh iya, bisa langsung saya jawab? Mungkin? Halo? Iya, silakan bisa saya Ibu langsung dijawab. saja? Iya, bisa Bu, langsung saja. Oh ya, untuk Ibu Ratna Dewi, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, memang mereka perlu penanganan khusus ya, dan untuk menanganannya pun juga mungkin punya pendekatan yang berbeda. Kalau di sini saya pernah membaca itu, mereka di awal-awal itu diperkenalkan dengan mungkin gambar-gambar cerita yang bergambar dulu, dan kebanyakan cerita yang bergambar adalah fantasi. Kemudian juga dalam bentuk film-film seperti itu ya. Jadi sejak
eksklusif, atau mungkin jadi mereka yang mempunyai kebutuhan khusus itu lebih dirangsang dengan hal-hal seperti itu. Jadi dengan gambar yang menarik, warna, kemudian juga dengan film-film yang mungkin lucu-lucu seperti itu. Begitu Ibu. Iya Ibu, itu tadi jawaban dari Ibu Nanda. Kira-kira sudah terjawab ya Ibu Ratna Dewi. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, saya persilakan. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua, Ibu, Bu Nanda. Iya, Bu. Saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Miftakul Jannah. Tanya, Bu, bedanya tokoh utama dan tokoh pendamping apa ya? Kalau digambarkan banyak tokoh yang sering beradegan. Begitu, Ibu, pertanyaannya. Ya, tadi tokoh utama dengan tokoh pendamping itu ya. Kalau tokoh utama secara sifat itu ya, itu ada tokoh antagonis dan protagonis itu sebenarnya masuk ke dalam tokoh utama. Jadi memang mereka tokoh inti. Kemudian tokoh atau protagonis itu adalah hanya sebagai pengantar dari cerita tersebut. Jadi kalau di mana tokoh utamanya, silahkan lihat mana yang dia sifatnya bagus, baik, dan mana yang sifatnya jahat. Lalu berpikiran tokoh jahat itu bukan tokoh utama, dia termasuk tokoh pendamping. Padahal kan secara sifat tokoh utama itu ya yang termasuk dua tadi ya, ada protagonis dan antagonis. Dan lainnya itu hanya sifatnya membantu saja sebagai pendukung cerita. Begitu Ibu. Iya Ibu, itu jawaban tadi dari Ibu Nanda. Kemudian ada iya, halo. Mohon mic-nya untuk Bapak Ibu peserta dinonaktifkan kalau tidak mengajukan pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari chat lagi Ibu Nanda. Saya akan bacakan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana langkah-langkah menyusun cerita fantasi, Ibu? Itu dari Ibu Luwi Widyastuti. Oke, untuk Ibu Luwi, langkah-langkah dalam menyusun cerita fantasi artinya yang pertama itu tentukan dulu tema dan tujuannya. Jadi kalau nanti setelah tahu tema dan tujuannya, maka kita akan jauh lebih mudah untuk menyusun selanjutnya. Tema, tujuan, kemudian mencari idenya, kemudian menyusun kerangkanya. Kemudian setelah itu, setelah kerangkanya jadi, coba digabungkan. Kemudian yang terakhir adalah finishing atau edit. Yaitu menentukan semakin bibitnya. Seperti itu, Ibu. Ya, itu tadi jawaban dari Ibu Nanda, Ibu Luwi. Bisa terjawab ya Ibu Luwi ya. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain, saya persilakan. Kalau ingin mengajukan pertanyaan. Ibu Nanda, ini ada pertanyaan masuk lagi dari Ibu Sri Lestari dari SDN Tempelan Blora, Ibu. Akan saya bacakan ya, Ibu. Tokoh utama apa yang mesti harus tokoh yang protagonis itu, Ibu? Terima kasih dari Ibu Sri Lestari SDN Tempelan. Ini ya, untuk tokoh utama itu tidak harus yang protagonis, artinya bukan harus tokoh yang baik. Tokoh jahat pun bisa masuk menjadi tokoh utama. Jadi di sini tokoh utama itu secara karakter atau sifatnya itu dua, yaitu tokoh yang baik dan tokoh yang jahat. Dua-dua. Muted. Halo Ibu Nanda. Terputus kelihatannya ya mic-nya dari Ibu Nanda.
Tolong Ibu Musta'ana dinyalakan mic Ibu Nanda, J. Kelihatannya mic-nya. Oh ya, iya, sudah. untuk tokoh utama itu tidak harus tokoh protagonis ya Ibu. Jadi tokoh utama itu bisa protagonis dan antagonis. Artinya dua itu adalah inti dari cerita tersebut. Makanya kalau yang berpikir tokoh jahat itu adalah tokoh pendamping, itu sebenarnya kurang pas tuh. Jadi memang tokoh utama itu ya tokoh protagonis dan tokoh antagonisnya, seperti itu. Karena konfliknya ada di mereka. Begitu Ibu. Iya, itu Halo? tadi jawaban dari Ibu Nanda, Bu Lestari SPD. Terjawab ya Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Sesi tanya jawab masih kami buka. Silakan mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan kepada Ibu Nanda dengan cara mengetik dalam kolom chat ataupun berkomunikasi secara langsung. Dan saya ingatkan Bapak Ibu untuk yang baru gabung, yang belum mengisi presensi online, silakan mengecek di kolom chat Bapak Ibu. Ibu Nanda. Iya. Boleh saya mengajukan pertanyaan, Ibu? Oh iya, silakan Ibu. Begini, ini pengalaman pribadi saya ya, Bu ya. Dulu waktu saya masih sekolah, saya menganggap pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran yang mudah, Ibu. Tapi padahal kenyataannya sebenarnya tidak ya, Bu ya. Justru pelajaran bahasa Indonesia itu butuh penalaran dan ketelitian begitu ya, Bu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana gini ya, karena anggapan saya yang keliru tersebut, Ibu, maka saya itu kurang antusias begitu, Ibu, mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan saya, bagaimana teknik Ibu atau metode Ibu untuk menumbuhkan antusiasme siswa tersebut, Ibu, agar tertarik untuk mempelajari pelajaran bahasa Indonesia begitu, Ibu? Ya, saya coba jawab ya Bu. Artinya mungkin trik yang saya pakai pun juga berbeda dengan trik teman-teman yang lain yang mungkin sesama guru bahasa Indonesia. Ya, memang diakui ya banyak untuk kalau bahasa Indonesia itu untuk nilai UN, kalau dulu itu jarang sekali yang dapat nilai perfect karena memang entahlah saya juga kurang paham untuk dapat nilai perfect itu terasa untuk susah itu ya. Dan untuk saat ini saya sedang mencoba dengan anak-anak saya untuk bagaimana mereka mencintai pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama saya terapkan adalah menekankan mereka itu suka membaca terlebih dahulu, Ibu. Jadi yang pertama saya kenalkan mereka dengan bagaimana suka dengan baca, seperti itu. Kemudian lebih diaplikasikan, misalkan mereka setelah itu menuliskannya secara misalnya diajak membuat blog, seperti itu anak-anak akan lebih senang. Jadi kalau mungkin teknik belajar bahasa Indonesia yang di kelas hanya sekedar membaca, duduk, menulis seperti itu akan sangat membosankan, seperti itu ya. Jadi seringkali saya mengajak mereka dengan ya tadi praktik membuat, langsung praktik ke menulis, bisa menulis ke blog, menulis hasil karya mereka, seperti itu Ibu. Oh iya, begitu ya Bu. Jadi literasi ya Bu ya. Literasi bahasa begitu ya. Oh ya, baik Bu. Ini ada pertanyaan lagi melalui chat oleh Ibu Gonia, Ibu Nanda. Akan saya bacakan ya Ibu. Apakah cerita fabel termasuk cerita fantasi, Ibu? Begitu pertanyaan dari Ibu Gonia ya. Iya. Untuk fabel itu termasuk cerita fantasi karena jelas ya,
kan sering kita melihat ada tupai atau kelinci itu membawa mobil di tengah jalan raya seperti itu ya, dan itu tidak ada dalam dunia nyata itu ya Bu ya. Jadi fabel itu jelas termasuk dalam cerita fantasi. Seperti itu Ibu. Iya Ibu, sudah terjawab Ibu Honi Anje. Monggo silahkan, masih kami buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, baik mengetik melalui kolom chat maupun bertanya langsung kepada Ibu Nanda. Gitu. Baik, saya ingatkan kembali yang belum mengisi presensi, silakan mengecek di kolom chat untuk mengisi presensi online. Untuk Bapak Ibu peserta, silakan menanggapi ataupun memajukan pertanyaan terkait dengan materi yang Ibu Nanda Amriwardani paparkan tadi. Silakan bisa mengetik di kolom chat ataupun langsung berkomunikasi dengan Ibu Nanda. Dan kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan mengisi presensi, bisa mengecek di kolom chat. Monggo, silakan mengajukan pertanyaan. Sesi tanya jawab masih kami buka. Silakan menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan kepada Ibu Nanda dengan cara mengetik di kolom chat maupun berkomunikasi langsung dengan Ibu Nanda Amriwardani. Monggo, saya persilakan. Mungkin sudah nggak ada Bu. Kelihatannya sudah tidak ada penanya lagi, Bu. Iya, Ibu. Ya, sudah cukup. Sudah cukup? Sudah cukup, Ibu Nanda? Cukup. Iya, cukup. Cukup. Cukup dari saya. Bisa ditutup ya, Bu? Terima kasih. Oh iya. Iya. Untuk kesimpulan dari presentasi siang hari ini ya, bahwasanya cerita fantasi merupakan tulis yang terbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan perbuatan, pengalaman, dan angan-angan atau imajinasi dari rekaan belaka, dan tujuannya semata-mata memang untuk hiburan dan kepuasan tersendiri. Kemudian yang kedua,
Di masa pandemi sekarang ini ya, bagaimana kita dituntut untuk bisa melakukan PJJ, pembelajaran jauh, dan media SAC ini adalah salah satu solusi yang bisa kita terapkan. Kemudian akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dan saya mohon maaf jika dalam menyampaikan presentasi saya, materi saya banyak salah yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, demikian tadi pemaparan materi tentang teks narasi oleh Ibu Nanda Amri Wardani SPD. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama Bapak Ibu peserta. Materinya tadi bagus sekali, yaitu tentang cerita narasi. Kita jadi tahu apa itu teks narasi, kemudian ada unsur-unsur teks narasi, ada ciri-ciri umum cerita fantasi, dan ada juga jenis-jenis cerita fantasi, begitu. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah bergabung dan telah menjaga ketertiban saat acara berlangsung dan juga mengajukan pertanyaan, baik melalui kolom chat ataupun secara live. Dan saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada host. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ngatmi ya, yang telah memandu acara VCon pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Video conference dengan materi yang menarik ya tentang teks narasi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita Ibu Nanda Amri Wardani SPD. Telah selesai kita ikuti bersama. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim yang bertugas hari ini, kepada para instruktur yang berkenan hadir, khususnya instruktur kami Bapak Putu Roni Nova. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru di Dargumun yang sudah meluangkan waktunya berpartisipasi pada VCon kami hari ini. Dan sebagai penutup, tentunya masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan VCon ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Saya sebagai host meminta maaf atas segala kekurangan. Demikian VCon dari grup kami Ki Hajar Dewantara pada sesi siang hari ini. Salam sukses untuk kita semua Bapak Ibu. Sampai berjumpa pada kesempatan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nanda. Terima kasih Ibu Terima kasih, Bu. Ana.